Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Levi Ministry. Saudara, saya berharap saudara baik-baik saja, roh, jiwa dan tubuh saudara. Jika Anda sudah merasa diberkati dengan renungan ini, saya mohon dibagikan kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga dikuatkan dan dibangun jiwa dan roh mereka. Saudara, akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh satu berita tentang pengakuan seorang pria bahwa dia mengaku sebagai Nabi ke-26. Saudara, tentunya banyak tanggapan-tanggapan dari berbagai macam orang mendengar pengakuan dan pernyataan yang menghebohkan ini, bahwa pria ini sangat berani dan tentulah pada akhirnya dia akan mendapatkan konsekuensi dari segala perbuatannya dan pengakuannya itu, dan dia harus mempertanggungjawabkannya kepada siapa yang mungkin tidak menerima pernyataan dia, dan dia harus menghadapi akibat-akibat dari tindakannya tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada umumnya manusia itu ingin sekali diakui keberadaannya, ingin dihormati, ingin diterima oleh orang lain sebagai seorang yang lebih berharga atau sebagai seorang pahlawan di dalam situasi yang mungkin dalam keadaan sulit pada waktu itu, atau mungkin juga pada saat-saat ini banyak orang mencari nama atau mencari kehormatan di dalam situasi-situasi yang sulit. Saudara, tetapi tentang hal untuk mencari nama atau mencari kehormatan ini tidak berlaku bagi seorang pria yang rendah hati yang bernama Yohanes Pembaptis. Saudara, sebelum Yesus memulai pelayanannya di tanah Yudea, Yohanes Pembaptis sudah terlebih dahulu melayani di sana. Dan Yohanes Pembaptis dikenal oleh penduduk Yudea dan sekitarnya. Bahkan di dalam Matius 3 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan, maka datanglah semua orang penduduk dari Yerusalem juga dan Yudea. Mereka datang dari sekitar daerah Yordan dan mereka datang mengaku dosa. Mereka datang kepada Yohanes Pembaptis dan dibaptis di sungai Yordan. Nah, bagaimana Yohanes Pembaptis sudah dikenal lebih dahulu dari Yesus Kristus. Banyak orang mengagumi Yohanes Pembaptis, saudara, sebagai seorang nabi yang berani mengungkap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan mengajak bertobat, berbalik kepada Allah. Dan Yohanes Pembaptis, melalui Yohanes Pembaptislah mereka bertobat dan dibaptis. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena prestasi pelayanannya yang menonjol dan jadi buah bibir orang banyak, beberapa orang penasaran, ingin bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapa sih sebenarnya orang ini? Saudara, lalu orang-orang Yahudi dan dari Yerusalem, mereka mengutus beberapa imam kepada orang-orang dan orang-orang Lewi. Mereka mengutus kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Nah, saudara, menarik sekali apa jawaban Yohanes Pembaptis atas pertanyaan mereka yang penasaran akan jati dirinya yang sebenarnya. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 20. Saudara, Yohanes Pembaptis mengaku, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ketika dia banyak membaptis dan mempertobatkan orang, ketika orang-orang bertanya siapa dia, ketika orang penasaran tentang jati dirinya, dalam situasi demikian, orang membutuhkan Mesias pada saat itu. Ketika Yohanes Pembaptis datang, mereka berkata, mungkinkah ini Mesias? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes tegas mengatakan dengan jujur, aku bukan Mesias. Kalau Yohanes Pembaptis bukan Mesias, lalu siapa dia? Mari kita bahas, saudara. Kalau Yohanes Pembaptis bukan Mesias, dia adalah saksi bagi Sang Mesias sesungguhnya. Nah, saudara, kita lihat saksi itu tugasnya apa? Saksi itu tugasnya memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar langsung. Di dalam Markus 1 ayat 7, inilah yang diberitakannya.
Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa sesudah aku, katanya, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara Tuhan Yesus kasihi, Yohanes Pembaptis tahu bahwa sesudah dia akan datang, yaitu Mesias. Bahkan dia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa luar biasanya, betapa besarnya orang yang datang ini sesudah Yohanes Pembaptis. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, Yohanes juga memberikan kesaksian kepada para murid-muridnya. Dia berkata begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ayat 34, saudara. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara, luar biasa bukan? Yohanes Pembaptis konsisten dengan pengakuannya. Jika dia bukan Mesias, lalu siapa? Dan dia tunjuk, inilah Yesus Mesias yang sesungguhnya. Bahkan terhadap murid-muridnya Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 28, dia berkata tegas, dia tidak berbohong kepada murid-muridnya. Dia katakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes Pembaptis tidak aji mumpung, saudara, mencari pengikut, mencari murid-murid sebanyak-banyaknya dengan mengaku dirinya sebagai Mesias. Bukan tipe Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, yang kedua, siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia dengan cara membaptis orang-orang yang sudah bertobat. Yohanes 1 ayat 31 mengatakan, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis, Yohanes pada waktu itu dikenal sebagai Yohanes Pembaptis karena dia membaptis banyak orang untuk percaya kepada Mesias sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Yohanes Pembaptis pun memperkenalkan Yesus pada murid-muridnya. Dan dia rela murid-muridnya menjadi murid-murid Yesus. Yohanes 1 ayat 35 sampai 37, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu yang dikenal adalah Yohanes dan Andreas, saudara. Mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes Pembaptis bukan sekali, tetapi beberapa kali memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada pengikut-pengikutnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bagaimana Yohanes tidak meninggikan dirinya, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang harus disembah di hadapan murid-muridnya. Saudara, yang ketiga kita melihat Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba yang taat. Yohanes Pembaptis diberi izin oleh Allah untuk melakukan tugas istimewa, maksud saya, yaitu tugas istimewa dan mulia apa? Yohanes Pembaptis membaptis Mesias. Luar biasa bukan, saudara? Ini tugas yang mulia. Kita lihat dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Perhatikan jawaban Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Meskipun sungkan, Yohanes tahu yang datang itu adalah Mesias, Tuhannya. Tetapi dia tetap melaksanakan perintah Allah. Yohanes Pembaptislah yang harus membaptis Mesias. Sebagai hamba yang taat, Yohanes Pembaptis melakukannya. Bahkan sebagai hamba yang taat, saudara, Yohanes Pembaptis bersedia mati karena kebenaran ketika dia menegur dosa-dosa Herodes
akhirnya kepalanya lah yang menjadi taruhan dan dia mati di penggal Herodes. Saudara, masih banyak lagi karakter dari Yohanes Pembaptis yang sudah dia perbuat semasa dia hidup. Saudara, mari kita contoh teladan Yohanes Pembaptis. Jangan kita mencontoh karakter-karakter hamba-hamba yang tidak baik. Khususnya pada akhir zaman ini, saudara yang Tuhan Yesus kasih, akan ada beberapa orang yang sebenarnya hanyalah hamba-hamba Tuhan biasa. Mengaku-ngaku atau menganggap diri sebagai Mesias. Ingin dilayani bukan melayani. Ingin dihormati bukan menghormati. Ingin cepat kaya bukan mau berkorban. Ingin cepat mencuri kemuliaan Allah. Ingin menjadi lebih terkenal, lebih cepat secara instan. Dan ujung-ujungnya dia akan menyesatkan orang dan menjauhkan orang dari Allah. Sangat menyedihkan, bukan? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayaninya dengan sungguh-sungguh, diberi karunia, diberi talenta yang luar biasa dari Allah. Ingat, janganlah kita sombong. Janganlah kita coba-coba mencuri kemuliaan dan kehormatan Allah. Atau kita bertindak seolah-olah kita seperti Allah, seperti Mesias. Kita mencuri hormat dan kemuliaan Allah. Kita mencuri murid-murid Allah menjadi murid-murid pribadi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan Yohanes Pembaptis adalah hamba Allah yang sejati. Hamba Allah yang sejati tidak mencuri kemuliaan Tuhannya. Hamba Allah yang sejati, saudara, harus dengan rendah hati selalu berkata, "Aku hanyalah hamba." Hanya Yesus yang patut disembah dan patut dimuliakan. Hamba sejati hanya layak mendapat pujian dan kemuliaan dari tuannya, bukan dari pengikutnya, bukan dari sesama hamba yang lain. Saudara, ayat terakhir yang patut kita renungkan. Inilah perkataan Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang besar. Di dalam Yohanes 3 ayat 30, dia berkata demikian, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Yohanes Pembaptis mengatakan Mesias, Yesus yang dia baptis harus bertambah besar. Tapi aku, meskipun sebagai saksi pendahulunya, harus makin kecil. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan yang berhasil adalah ketika nama Yesus Kristus makin bertambah besar, bertambah mulia, bertambah-tambah dihormati. Dan kita semakin bertambah kecil. Itulah pelayanan yang berhasil. Jika Yohanes Pembaptis berhasil dalam semua tugas-tugasnya, saudara dan saya pun akan berhasil. Pasti bila kita mengikuti teladannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.